Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan limpahan dan rahmatnya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan meskipun kita masih di kala pandemi. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan rohani maupun jasmani. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Suatu kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada bahwasanya suatu kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Sang Maha Pencipta, kepada Allah yang Maha Penguasa, kepada Allah yang Maha Tinggi, yang tidak tara di antara manusia yang lain, di antara makhluk yang lain. Allah yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan yang tidak tara, dan bahkan apabila kita menggunakan pena untuk menulisnya dan menggunakan tinta laut sebagai tintanya, tidak akan pernah bisa menuliskan seluruh nikmat Allah yang ada di muka bumi ini. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Seri Kurwadi dari Prodi PGSD. Bahwasanya saya membuat video ini dengan bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yakni dosen Pak Husni Mubarak. Oke, teman-teman sekalian, baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah sepatah kata yang akan saya patahkan menjadi beberapa kata. Yang insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya kepada pembicara sendiri. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas sebuah materi sih sebenarnya, yang membahas sebuah bercerita memberikan pengalaman tentang kehidupan, yaitu menggapai puncak sukses. Sebenarnya siapa sih yang gak mau sukses? Pastinya teman-teman semuanya pasti juga ingin sukses, dan saya pun juga ingin sekali namanya merasakan sebuah kesuksesan. Kenapa sih kita harus sukses? Gimana sih cara untuk sukses itu? Dan sukses itu diukur dari apa sih? Itu yang biasanya masih menjadi pertanyaan semua orang. Ada yang menganggap bahwasanya sukses itu bisa mendapatkan nilai tinggi, bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, terus mendapatkan sebuah jabatan, memiliki istri yang cantik jelita. Mungkin ada yang beranggapan bahwasanya sukses itu seperti itu. Tapi ada sebuah kesuksesan yang lebih besar lagi. Sukses yang sejatinya, sukses yang sebenar-benarnya. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, apakah itu bisa dikatakan sukses? Masih menjadi tanda kutip. Apakah ketika kita sudah mendapatkan hal itu, apakah itu sudah dikatakan sebuah kesuksesan? Sebenarnya itu masih belum dikatakan sukses. Sukses yang sebenarnya adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan kemudian dengan yang dia sudah dapatkan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain, dan untuk mencapai dan mendapatkan kesuksesan yang berikutnya. Jadi pada intinya adalah kesuksesan adalah sesuatu yang sudah dicapai oleh seseorang, dan kemudian yang setelah dia capai itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi ahsanul khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah namanya bisa dikatakan sukses yang sebenar-benarnya. Oke teman-temanku sekalian, jadi apa sih yang harus dicapai oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah kesuksesan? Jadi di sini saya mempunyai sebuah tips, atau bukan tips, sebenarnya ini adalah sebuah perkataan dari seorang ulama, yang mana sukses itu bisa dicapai dengan yang pertama adalah niat. Yang pertama kali yang
Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ingin melakukan sesuatu, pastinya harus dilandasi dengan sebuah niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Apabila niat kita sudah benar, insya Allah Allah akan membantu kita. Dari kita saja sudah melandaskan sebuah niat, mengucapkan sebuah niat, itu sudah dihitung sebuah kebaikan. Apabila kita meniatkan atau ingin menggapai sesuatu yang sudah kita niatkan, maka itu akan lebih banyak lagi sebuah kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu beriman kepada Allah. Yang ini sudah pasti. Untuk mendapatkan kesuksesan kita harus percaya kepada Allah, yang mana telah menciptakan kita, memberikan kita segalanya. Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus meminta kepada yang memiliki, yang maha memiliki, yang maha menciptakan, yang maha kuasa, yang maha pemilik segalanya. Jangan sampai dilupakan hal itu. Yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meminta sesuatu, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi bisa diartikan bahwasanya ketika kita ingin menggapai sesuatu, maka harus bertakwa kepada Allah. Dan apa? Meminta kepadanya, menjauhi segala larangannya. Oke, yang ketiga yaitu adalah menuntut ilmu. Ketika kita ingin menggapai sebuah kesuksesan, pasti kita harus mempunyai ilmu. Entah ilmu apa saja. Ilmu di bangku sekolah, ilmu tentang berhitung, ilmu tentang manajemen, ekonomi, ilmu dalam berbisnis. Jadi apa yang kita kejar ketika kita sudah mempunyai ilmu yang banyak atau mempunyai ilmu yang luas, maka kesuksesan itu pasti akan datang. Ketika kita mengejarnya dengan sebuah ilmu, ingin menggapai dengan sebuah ilmu, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mengejar sebuah dunia, maka kita harus menggunakan ilmu. Apabila kita ingin mengejar namanya sebuah akhirat, harus juga dengan ilmu. Pernah dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Jadi ketika kita ingin menggapai sesuatu, ingin mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat, maka harus mempunyai ilmu. Oke, untuk yang keempat yaitu adalah sedekah. Dengan namanya sedekah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan membukakan pintu-pintu rezeki yang banyak dan pintu-pintu rezeki yang datangnya tidak terkira. Bayangkan saja ketika kita bisa bersedekah dengan satu biji beras saja. Bahwasan di Al-Quran dia katakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim," mohon maaf, dijelaskan bahwasanya perumpamaan orang yang bersedekah yaitu seperti dia menanam satu biji, dan kemudian satu biji itu tumbuh dan membuat 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Bayangkan saja satu biji kita bersedekah bisa menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu memiliki 100 biji. Itu hanya perumpamaan ya, perumpamaan, bukan hitungan. Berarti bisa saja apabila kita bersedekah akan mendapatkannya lebih daripada itu, lebih dari kebaikan 700 biji, lebih dari 7 tangkai tadi, dan melebihi 100 biji setiap tangkainya. Bisa jadi. Oke teman-teman semuanya, untuk yang terakhir yaitu adalah yang kelima, ada istiqomah. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ingin mengejar sesuatu, dan apa yang kita lakukan, maka harus istiqomah. Berulang-ulang. Apa yang ingin kita kejar itu harus berulang-ulang. Ketika kita meminta berdoa kepada Allah, maka harus juga berulang-ulang. Siapa sih yang tidak
mau yang ketika kita sudah beristiqomah meminta selalu dan selalu, maka Allah akan merasa iba. Pasti Allah merasa tidak enak, oh anak orang ini selalu meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Oke? Dalam sebuah makalah telah dijelaskan bahwasanya ada yang pernah berkata, man saro ala darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka akan sampailah ia. Jadi di sini kita bisa diartikan bahwasanya mansara, barang siapa yang berjalan atau dia fokus dengan apa yang dia tuju, dia akan sampai dengan apa yang dia cita-citakan, akan sampai apa yang dia inginkan, hasol sampai. Jadi di situ. Oke? Jadi ini dari makalah ini. Jadi itu adalah sebuah keistiqomahan. Istiqomahan kita dalam menggapai sesuatu, menjalankan sesuatu, atau melaksanakan sesuatu. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman hidup yang berkaitan dengan materi ini. Jadi dulu ketika saya mondok di pondok pesantren, itu salah satu pondok pesantren di Indonesia. Jadi ketika saya sudah kelas 6 atau kelas akhir yang biasanya kita sebut kelas 12. Jadi itu ada ujian, itu ujian kelulusan. Sedangkan di sana kan tidak ada namanya ujian nasional. Jadi adanya ujian akhir. Ujian akhir, siswa akhir. Jadi di sini ketika itu ujian tulisnya itu sekitar 14 hari, sekitar 2 minggu. Sedangkan ujian-ujian yang lainnya itu ada 7 hari, itu kalau dihitung-hitung sampai 2 bulan. Sedangkan ujiannya tulisnya sendiri itu ada 14 hari. Bayangkan, ujian akhir itu tidak hanya materi yang diajarkan di kelas 12 saja, akan tetapi materinya itu diujikan dari kelas 7 sampai dengan kelas 12. Jadi diulang lagi. Apabila kita berpikir bahwasanya secara logika akan tidak akan sanggup. Ketika itu kelas, berarti tingkatannya masih SMA ya, masih SMA. Jadi kalau dihitung-hitung semua buku yang kita pelajari untuk mempersiapkan ujian itu, kalau dihitung dari kelas 7 sampai kelas 12 ada sekitar 104 buku. Bayangkan, contohnya saja pelajaran matematika. Berarti matematika itu ada 6 buku dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Satu pelajaran. Itu diujikan di kelas akhir. Ujian akhir untuk kelulusan. Tapi ya kita jalani dengan enjoy, dengan niat yang baik. Niat yang baik. Kita yakin kepada Allah bahwasanya akan selalu diberikan kemudahan apabila kita bersungguh-sungguh dan selalu beristiqomah. Dan akhirnya berjalan demi waktu, akhirnya ujiannya pun selesai. Ketika aku rasanya plong sekali, plong, kayak sepertinya masalah di dunia tidak kerasa, bahwasanya masalah itu hal sepele ketika kita sudah menyelesaikan ujian tersebut. Rasanya seperti tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah itu, setelah ujian akhirnya menunggu kelulusan itu sekitar 2 bulan setelah itu. 2 bulan atau 1 bulan setelah 2 bulan lah, 2 bulan. Ketika pengumuman kelulusan itu kita dikumpulkan di depan aula. Sedangkan waktu itu jumlah angkatan saya itu sekitar 1.500 orang lebih. 1.500 orang lebih dikumpulkan jadi satu di depan aula, di lapangan depan aula. Akhirnya dipanggil satu-satu. Kumpul dari jam duduk di depan sana itu dari jam 6:30 pagi, menunggu di sana, dan dimulainya itu waktu itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi akhirnya dimulailah pemanggilan satu-satu, nama-nama orang-orangnya beserta namanya, binnya siapa, dan asalan dari mana, disebutkan satu persatu. 1.500 orang lebih tersebut. Jadi disebutkan satu-satu, dipanggil satu-satu.
Akhirnya dipanggil satu-satu. Yang pertama dipanggil berlari menuju aula yang selanjutnya. Dan ketika pas jam setengah 9, akhirnya nama saya disebut, Ananda Seri Kurwadi bin dari Palembang. Akhirnya disebut. Akhirnya saya berdiri. Rasanya seperti beban yang ada di pundak ini sepertinya lepas semuanya. Akhirnya saya berlari menuju aula selanjutnya, aula perkumpulan yang selanjutnya. Seperti ada sepasang dua belah sayap yang ada di belakang ini. Rasanya plong. Keluarlah senyum semeringah, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah. Perjuangan saya 2 bulan ujian, 104 buku yang saya habiskan ketika ujian itu, rasanya tidak sia-sia. Itu adalah salah satu cerita sukses saya. Yaitu lulusnya dari pondok dengan berbagai retorika kehidupan yang saya alami. Salah satu dengan ujian yang Masya Allah Subhanallah, belajarnya banyak sekali. Jadi di sini setelah itu saya ingin menggapai cita-cita selanjutnya, jadi harus bisa bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang. Jadi untuk kesuksesan yang akan saya tuju sekarang ini, untuk selanjutnya, itu adalah bagaimana apa yang sudah saya dapatkan harus bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi hal itu mungkin banyak teman-teman yang semuanya punya kisah-kisah sukses yang lainnya mungkin, dan itu adalah salah satu kisah sukses saya yang pertama. Jadi apabila tidak ada yang tidak mungkin, apabila kita ingin dan berusaha, maka kita akan bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Ada sebuah makalah lagi, I'malu fauqal ma'amil, bekerjalah di atas rata-rata orang lain. Ketika kamu ingin menggapai sesuatu, kejarlah, bekerjalah di atas orang-orang lain, berusahalah di atas rata-rata orang lain. Ketika orang berjalan kaki, maka kita harus lari. Dan ketika orang berlari, maka kita harus terbang. Dan ketika mereka terbang, kita sudah sampai. Jadi itulah, kita harus bekerja di atas rata-rata orang lain. Mungkin hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya sharing kepada teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.